Halo Jemaat Gemim Kristus Manado, kembali dengan saya Bima Anugrah di GKM Menyapa. Pada video kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Roma 14 ayat 13 sampai 23. Saudara-saudara bisa membaca bagian ini Roma 14 ayat 13 sampai 23 sendiri di rumah ya, bisa baca sendiri di rumah. Mungkin bisa pause dulu videonya untuk baca lalu nanti lanjutkan lagi. Saudara-saudara, pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Roma 14 ayat 13 sampai 23. Bagian ini memiliki konteks yaitu ketika jemaat di Roma sedang menghadapi sebuah masalah tentang perbedaan yang akhirnya menimbulkan perpecahan, khususnya antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dan di sana Paulus sedang ingin mengatakan bahwa kamu tidak boleh sebenarnya untuk terpecah di dalam satu tubuh Kristus, karena ada beberapa alasan yang akan kita bahas bersama-sama. Yaitu di tengah segala perbedaan, di tengah segala perpecahan yang ada, setidaknya ada dua hal yang menyatukan orang Yahudi dan non-Yahudi ataupun kita hari ini sebagai gereja di tengah segala perbedaan yang ada. Dua hal itu apa? Yang pertama adalah dosa. Di dalam pasal-pasal awal kitab Roma, Paulus sudah menjelaskan bagaimana orang Yahudi maupun orang non-Yahudi itu sama-sama gagal menyembah Allah. Baik orang Yahudi gagal menaati hukum Taurat, ataupun orang non-Yahudi gagal menyembah Allah dengan menggantikan Allah dengan sesuatu yang bukan Allah. Paulus ingin mengatakan, entah kamu Yahudi atau non-Yahudi, kamu semua sudah berdosa di hadapan Allah. Dan bukankah Roma 3:23 juga mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Maka benar bahwa saya dan saudara-saudara yang ada di gereja Gemim Kristus Manado itu juga adalah orang-orang berdosa juga. Tidak ada yang tak berdosa. Semuanya tak terkecuali adalah orang berdosa. Dan inilah yang membuat kita itu sama, yaitu kita sama-sama orang berdosa. Hal yang kedua yang menyatukan kita, yang membuat kita sama adalah walaupun kita berdosa, kita semua sama-sama diselamatkan dalam anugerah. Dan itulah satu pengikat utama, di mana walaupun kita berbeda, walaupun kita mungkin ada beda pendapat, beda pandangan, beda cara bertingkah laku, bersikap, tapi kita sama-sama orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah Allah. Yaitu di dalam karya kasih Kristus, di dalam kehidupan kita orang-orang berdosa. Saudara-saudara, bukankah kita seringkali merasa benar di hadapan Allah dan kita tidak mau menerima orang lain yang mungkin berbeda dengan kita? Sehingga kita merasa, Tuhan, saya sudah benar, untuk apa saya menerima orang lain yang mungkin kita merasa dia adalah orang berdosa? Padahal bukankah Injil menyatakan bahwa saya pun orang berdosa, kita semua orang berdosa, tidak ada yang lain di hadapan Allah. Namun Allah mau menerima kita di hadapannya oleh karena karya kasih Kristus itu. Dan inilah yang seharusnya menggerakkan kita untuk bisa mau menerima orang lain walaupun mereka berbeda, walaupun mereka tidak sependapat dengan saya, walaupun mungkin ada beberapa perbedaan-perbedaan yang mungkin berbeda dengan kita, namun kita bisa mengkompromikan itu demi terjadinya sebuah persatuan. Tentu ini bukan hal-hal yang bersifat tidak bisa dikompromikan, bersifat esensial seperti doktrin, pengajaran sesuai kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya kita menerima ajaran sesat. Tentu tidak demikian. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal yang bisa kita kalahkan ego kita ini untuk menerima orang lain. Dan seperti yang kita telah baca tadi, akhirnya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dengan mungkin perbedaan yang ada, kita mau menerima orang-orang yang ada di sekitar kita, dan akhirnya mereka bukan akhirnya tersandung dengan sikap kita, melainkan mungkin mereka bisa bertumbuh bersama-sama dengan kita, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Saudara, mari kita belajar untuk tidak menjadi batu sandungan, dengan belajar menerima orang lain dengan segala kelemahan, segala perbedaan yang ada. Mungkin dalam hal-hal seperti pakaian, cara berbicara yang mungkin berbeda-beda setiap orang, lalu mengenai hal-hal yang bersifat sehari-hari begitu ya, misalkan makanan, mungkin di keluarga ya, makanan atau tentang jadwal tertentu yang ada di keluarga. Seringkali kita berbeda pendapat dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, atau misalkan di rayon juga, di persekutuan ada banyak hal yang membuat kita berbeda. Namun mari hari ini kita belajar bahwa Kristus telah menerima saya pun mau menerima orang lain walaupun berbeda. Karena Injil telah mengubah hati kita, Injil yang menggerakkan kita untuk menerima orang lain dan tidak menjadi batu sandungan. Kiranya firman ini bisa menolong
saudara-saudara untuk menjalani kehidupan hari ini dengan penuh kuasa dari Tuhan lewat Injil yang telah mengubahkan hati kita, sehingga orang juga bisa melihat kasih Allah lewat kehidupan kita. Amin.